Beberapa bingkai dalam perdebatan kali ini adalah yang pertama, debat ini seharusnya membahas apakah glorifikasi ini seharusnya akan lebih menguntungkan atau merugikan perjalanan karir dari seseorang, apakah mereka bisa mendapatkan karir lebih cemerlang saat keluar dari spesialis saat tidak ada glorifikasi ini, atau mereka akan tetap egois tetap menjadi spesialis. Dan yang kedua adalah apakah glorifikasi akan membuat distribusi dunia pekerjaan lebih baik atau tidak. Tim opening tidak pernah menjelaskan kenapa pekerjaan baru akan muncul di sisi mereka dan semua orang akan memiliki karir yang cemerlang dengan tidak adanya glorifikasi tersebut. Kami berpikir bahwa distribusi pekerjaan tidak hanya untuk spesialis saja. Kami tidak ingin adanya dominasi spesialis dan nantinya di sisi kami akan ada profesi yang proporsional sesuai kebutuhan perusahaannya. Akhirnya perusahaan akan tetap membutuhkan keduanya, membutuhkan spesialis dan juga generalis. Beberapa diskusi di tim penutup pemerintah. Beberapa respon. Yang pertama, kami berpikir bahwa OO bisa peringkat terakhir dalam perdebatan kali ini karena beberapa alasan. Bidasarkan yang pertama, isu yang dibawakan oleh OO sama sekali tidak penting karena argumen mereka berkata tentang mereka akan dianggap sebagai spesialis hanya karena mereka banyak membaca dari sosial media, mereka banyak tahu dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi karena orang-orang akan tahu kalau spesialis itu adalah orang yang mempunyai latar pendidikan yang spesifik, seperti ada program profesi, mereka harus melakukan pendidikan bertahun-tahun dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak akan ada distorsi kalau misalkan jadi spesialis itu hanya dari membaca dari banyak media. Pada akhirnya masyarakat akan tahu kalau misalkan jadi spesialis harus ada validasi misalkan dari akademi ataupun dari universitas. Argumen yang menjadi spesialis lewat online platform itu juga sangat tidak penting karena debat ini tidak membicarakan hal tersebut, tapi membicarakan dengan adanya glorifikasi apakah Anda akan adaptif atau tidak. Di tim kami, saat Anda jadi spesialis, Anda akan sangat egois dan susah beradaptasi seperti yang dibawakan oleh pembicara pertama saya. Saat menyesali glorifikasi ini, akan ada check and balance apakah Anda akan tetap jadi spesialis ataupun beralih jadi generalis pada akhirnya. Bidasarkan yang kedua, inovasi yang dibawakan oleh OO, seperti mereka akan ada perkembangan zaman, spesialis akan berubah dan lain sebagainya. Kami berpikir bahwa itu tidak akan terjadi karena yang pertama, kesalahan OO adalah mengkarakterisasi bahwa orang spesialis di mana mereka akan beradaptasi dan lain sebagainya. Kami berpikir mereka tidak akan berubah, mereka akan enggan untuk menambah spesifikasi mereka. Pada akhirnya mereka akan tetap egois dan tidak mau menambah spesifikasi mereka tersebut. Dan yang kedua, jika misalkan ada masalah baru, misalkan butuh spesialis baru seperti yang mereka katakan, kami berpikir bahwa untuk jadi spesialis itu butuh waktu yang lama seperti harus menempuh program profesi dan lain sebagainya. Contohnya saat Anda butuh virologi saat pandemi, misalkan saat pandemi baru seperti COVID ini, virologi ini belum tahu tentang virus tersebut. Maka dari itu mereka harus berkolaborasi antara dokter umum, dokter paru-paru dengan virologi untuk mempelajari virus tersebut. Konklusinya adalah yang pertama, tidak semua spesialis mau mempelajari masalah baru karena mereka sangat egois dan mereka hanya berfokus pada keilmuan mereka. Dan yang kedua, jika misalkan mau spesialis baru itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi di status quo ada permasalahan-permasalahan yang sangat sensitif terhadap waktu yang harus diselesaikan dalam waktu cepat misalkan, maka argumen tersebut tidak eksklusif di sisi mereka. Bidasarkan yang ketiga, spesialis tidak perlu lewat pendidikan formal, bisa otodidak seperti adanya SEO dan lain sebagainya seperti yang mereka katakan. Beberapa yang pertama adalah hal yang salah dari OO adalah berkata orang yang spesialis adalah orang yang bisa mempraktekkan apa yang mereka bisa, seperti saat mereka bisa desain ataupun bisa program, mereka akan dikatakan sebagai spesialis program ataupun spesialis desain. Kami berpikir bahwa spesialis itu tidak hanya masalah praktikal, tapi harus tahu seluk-beluk tentang bidang tersebut. Seperti saat Anda bisa program, jika ingin dikatakan spesialis, Anda harus bisa tahu cara mengembangkan programnya tersebut, misalkan harus bisa mengembangkan keilmuan tersebut. Jika misalkan cuma sebatas praktikal menggunakan itu, tidak ada bedanya dengan generalis misalkan.
Karena kami berpikir generalis juga bisa untuk mempunyai spesifikasi tersebut. Generalis tidak butuh tidak perlu untuk mengambil spesifikasi khusus tersebut. Mereka cukup belajar untuk hal-hal praktikal tersebut. Maka tidak ada bedanya spesialis dengan generalis di sisi OO. Kenapa OG tidak bisa lebih baik daripada tim CG? OG itu hanya bermain di skenario yang sangat terbatas, seperti mereka berkata bahwa menjadi spesialis itu sangat susah, sangat mahal, dan hanya untuk kaum privilege saja. Maka di dalam sisi OG akan tetap ada orang yang tetap terobsesi menjadi spesialis, karena banyak orang yang tetap mempunyai privilege misalkan. Karena privilege di sisi kami itu tidak hanya Anda mempunyai uang ataupun modal banyak, tapi bisa saja seperti Anda pintar misalkan, mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Maka di sisi mereka akan masih banyak orang yang terobsesi untuk menjadi spesialis. Tidak ada benefit yang bisa dijual pada skenario itu, karena itu saat mereka menyesali glorifikasi tersebut. Spesialis buruk di dunia kerja karena dua hal menurut mereka. Karena mereka tidak mempunyai skill banyak, maka tidak banyak posisi yang bisa mereka apply misalkan, dan akan ada standar tinggi di masyarakat. Argumen ini sangat bermasalah karena yang pertama, tidak mempunyai skill yang banyak bukan satu-satunya alasan untuk menyesali glorifikasi ini, tapi yang paling penting adalah distribusi pekerjaan tersebut. Member saya telah menjelaskan permasalahannya bukan satu orang bisa melakukan banyak hal, tapi distribusi pekerjaan akan lebih baik. Mereka akan bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kebutuhan mereka misalkan. Malah masalah di OG, mereka ingin seseorang punya banyak pekerjaan dan di sisi kami akan membuat lingkungan kerja yang lebih fleksibel, di mana orang bisa memilih pekerjaan mereka saat mereka sudah merasa tidak berkembang misalkan menjadi akuntan. Mereka akan bisa memilih aktor dan hal tersebut tidak memerlukan jadi spesialis. Dan yang berikutnya adalah masalah kompetisi kerja. Akan ada standar yang irasional di sisi mereka, kata mereka. Itu tidak relevan untuk menyelesaikan hal tersebut, menyesali glorifikasi ini. Kenapa? Karena yang pertama, OG tidak relevan karena spesifikasi perusahaan berbeda-beda. Tidak semua perusahaan mampu untuk meng-hire spesialis. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang cukup meng-hire generalis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang kedua adalah, jika memang butuh standar, itu tidak apa-apa, karena debat ini bukan tentang apakah Anda punya latar pendidikan untuk dapat pekerjaan. CG telah menjelaskan dengan baik bahwa kompetisi akan tetap ada, walaupun seperti yang tidak punya latar belakang bagus dan juga yang punya latar belakang bagus. Pada akhirnya kompetisi antara spesialis dan spesialis juga akan tetap ada di sisi kami. Terima kasih.